Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kegiatan doa akan dipimpin oleh Hilal. Kepada Hilal dipersilakan. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari buku tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua, seperti materi yang sudah Ibu share melalui WA Group. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kasih pertanyaan dulu melalui pretest nih. Nah, anak-anak bisa diisi ya, sudah diisi? Semua. Ini di sini yang pertama ada Nabila nih, keren Nabila, terus ada Afni, dan terakhir tadi ada Hilal. Oke, baik, hari ini kita akan pelajari bersama-sama supaya kita lebih memahami lagi. Oke, akan Ibu paparkan PPT-nya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu Guru. Baik. Nah, di dalam PPT terdapat bahan ajar nih, di mana kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikatornya, di sini kita ada 3 mata pelajaran atau 3 muatan, di mana ada bahasa Indonesia, IPA, dan SBD. Jadi, pada tujuan pembelajaran kali ini, di mana kita dapat mencermati teks non-fiksi yang disajikan oleh guru, lalu peserta didik harus mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti akan ada video yang akan Ibu tayangkan, lalu peserta didik harus mampu melengkapi bagian tentang ciri-ciri penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang ketiga, melalui pengamatan juga peserta didik harus mampu menuliskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Terus yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran tentang tangga nada, peserta didik harus mampu juga membuat konsep tentang perbedaan tangga nada mayor dan minor secara benar. Selanjutnya, yang pertama di sini kita akan mengenal pokok pikiran terlebih dahulu. Jadi pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf, di mana pikiran pokok itu disebut juga pikiran utama atau gagasan utama, atau bisa juga disebut gagasan pokok. Nah, setiap paragraf harus memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Cara untuk menentukan pokok pikiran pada paragraf, itu yang pertama kita harus membaca teks bacaan dengan seksama. Ya, kemudian mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Ketiga, dapat mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Jenis-jenis ekosistem, di mana pada dasarnya ya ekosistem itu yang ada di dunia itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami ataupun ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami itu terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Kemudian ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Kemudian ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan-hutan tropis lainnya. Hutan hujan ya. Jadi gurun merupakan ekosistem yang paling gersang ya karena curah hujan yang sangat rendah tadi. Dan tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di daerah tersebut. Ya, di mana penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, jadi pada hewan berdasarkan jenis makanannya ini dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, ya, di mana ada golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke.
Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya itu berasal dari tumbuhan, sedangkan karnivora itu berasal dari daging. Sedangkan omnivora itu adalah hewan pemakan segala, jadi bisa makan tumbuhan ataupun daging. Ciri-ciri dari herbivora apa saja tuh kira-kira? Nah, bisa kita baca di sini. Ciri-ciri hewan herbivora ini dia memiliki susunan gigi yang khas, di mana gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, tapi tidak memiliki gigi taring. Jadi, contoh hewan yang termasuk herbivora itu ada apa saja? Ada sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kelompok hewan karnivora, ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri hewan ini dia memiliki gigi taring yang tajam dan kuat, di mana saya termasuk dalam hewan karnivora itu adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Selanjutnya, jenis hewan yang ketiga yaitu hewan omnivora. Ya, jadi dia adalah pemakan segalanya. Contohnya ciri-ciri dari hewan omnivora itu dia memiliki susunan gigi tersendiri, di mana gigi seri, gigi taring, dan gigi gerahamnya hewan ini berkembang dengan baik. Jadi contohnya hewan omnivora itu ada seperti orangutan, gorila, monyet, ayam, ya. Kita di situ terdapat tangga nada mayor dan minor. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa tuh tangga nada. Jadi tangga nada itu merupakan susunan nada yang berjenjang mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Tangga nada dengan susunan nada tersebut disebut dengan tangga nada diatonis. Di mana tangga nada diatonis ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada tangga nada mayor dan ada tangga nada minor. Tangga nada mayor, ciri-cirinya itu yang pertama bersemangat, yang kedua riang gembira, dan yang ketiga biasanya itu diawali dan diakhiri dengan nada do atau sama dengan C. Kemudian yang keempat yaitu mempunyai pola interval. Ya. Selanjutnya yang kedua, tangga nada minor. Contoh atau ciri-cirinya itu yang pertama lagunya itu kurang bersemangat atau bersih. Kemudian yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau sama dengan a. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu pada anak-anak. Tadi kan sudah Ibu paparkan materi melalui PPT. Nah, Ibu mau tahu nih siapa yang tahu apa aja yang udah kita pelajari barusan atau apa yang Ibu paparkan tadi? Ada yang tahu? Ya Bu, izin menjawab ya Bu. Ya, Afni, silakan. Tadi itu kalau nggak salah tentang jenis-jenis ekosistem bukan sih Bu? Iya, betul sekali Afni. Ada lagi yang tahu? Saya Bu Guru. Iya, Lita. Silakan, Lita. Jadi kita belajar tentang pokok pikiran atau ide pokok Bu Guru. Ya, benar sekali, Lita. Ada lagi? Saya Ibu. Iya, silakan Siva. Tadi juga kita bahas tentang pengulangan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, betul sekali Siva. Oke, ada lagi? Saya Bu. Ya, Nabila. Tadi kita membahas tentang tangga nada mayor dan minor Bu. Wah, bagus. Jadi Ibu akan memberikan soal atau pertanyaan nih pada anak-anak semuanya. Ya, jadi soalnya mungkin bisa ditulis anak-anak. Jadi soalnya adalah mengenai pemahaman ide pokok yang barusan Ibu jelaskan tadi. Coba anak-anak tentukan dari 5 paragraf yang Ibu terangkan tentang jenis-jenis ekosistem. Dari paragraf 1 sampai 5, cari pokok pikiran dan informasi pentingnya. Boleh dikerjakan anak-anak? Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan soalnya? Ya Bu. Bagus. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Untuk paragraf pertama, siapa yang tahu jawaban dari pokok pikiran dan informasi di dalam paragraf pertama? Coba Ibu tunjuk ya. Lydia? Ya Bu. Dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Informasi pentingnya, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Wah, bagus Lydia jawabannya. Baik, sekarang kita ke paragraf kedua. Ibu tunjuk Artia, silakan untuk menjawab yang
Baik, Ibu. Untuk paragraf kedua, jawabannya pikiran utamanya itu ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Sedangkan informasi pentingnya itu tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Ya, benar sekali jawabannya. Berikutnya kita ke paragraf ketiga ya. Yang akan menjawab Ibu tunjuk Dewi. Silakan Dewi untuk pertanyaan yang ketiga. Baik, Ibu. Jawabannya yang pikiran utama yaitu ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Dan informasi pentingnya yaitu ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Kita akan lanjut ke soal yang kedua ya. Baik, sebelumnya untuk soal yang kedua ini kita masuk ke penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah, Ibu akan membagi 3 kelompok nih buat anak-anak semua. Jadi kelompok pertama yaitu ada kelompoknya Lita. Kemudian untuk kelompok kedua itu ada kelompok dari Syifa. Dan yang kelompok ketiga itu adalah kelompok Nabila. Jadi soalnya adalah tuliskan ciri-ciri hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Oke, baik. Apakah anak-anak sudah selesai melakukan diskusinya? Baik, kita langsung saja ke kelompok 1. Yuk, Nabila. Iya, Bu. Ciri-ciri hewan karnivora yaitu yang pertama, kelompok hewan karnivora merupakan kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu mengenai tangga nada mayor dan minor. Soalnya Ibu sebutkan ya, sebutkan nama-nama lagu hewan, baik mayor maupun minor. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Lydia silakan. Lagunya lagu Anak Kambing Saya dan Potong Bebek Angsa ya, Bu. Benar, Lydia. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ini merupakan lagu bertangga nada apa ya? Ada yang tahu? Saya mau jawab, Ibu. Iya, silakan Hilal. Lagu Anak Kambing Saya dan Potong Bebek Angsa itu bertangga nada mayor, Ibu. Iya, betul Hilal. Tapi mengapa bisa bertangga nada mayor ya? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu Guru. Ya, Aura? Karena nyanyinya dengan bersemangat dan riang gembira, Bu Guru. Ya, bagus sekali jawabannya Aura. Kesimpulan dari Ibu atas materi ini yang pertama tadi jenis ekosistem ya, di mana ada terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Kemudian ekosistem air itu meliputi air tawar, air laut, dan air payau, sedangkan ekosistem darat itu meliputi hutan tropis, gurun, taiga, dan tundra. Kemudian yang terakhir tadi ada tangga nada, adalah urutan berjenjang dari nada dasar, di mana terbagi menjadi 2, yaitu ada tangga nada diatonis dan pentatonis, di mana tangga diatonis pun terbagi menjadi 2, yaitu mayor dan minor, seperti yang kita pelajari tadi. Ciri-ciri dari tangga nada mayor dan mayor sendiri, itu yang pertama dari minor, itu tidak bersemangat, kemudian bersifat sedih. Dan biasanya itu diawali di akhir nada la atau sama dengan a. Kemudian yang mayor itu ciri-cirinya adalah bersemangat, kemudian riang gembira, dan biasanya itu diawali dan diakhiri nada c atau sama dengan do, gitu ya. Karena waktu juga sudah mau habis ya, Ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Hilal silakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sudah Ibu. Baik, terima kasih Hilal. Baik, Ibu akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.